Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyana Mahira Harahap. Saya dari kelas manajemen B sore dengan NPM 23511091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, teknik pengambilan sampel matkul metopel dengan dosen pengampun Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. A. Pengertian sampel. Sebelum menemukan jurnal sampel, tentu ditentukan dulu populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, instruksi, peristiwa, dan lain-lain yang ada di dalamnya dapat diperoleh atau memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam sebuah penelitian, populasi harus didefinisikan dengan jelas apa atau siapa, di mana atau kapan. Apa atau siapa lebih kepada isi dari penelitian, sedangkan di mana diartikan sebagai luasan penelitian, dan kapan dimaksudnya sebagai waktu. Berikut didefinisikan di pengertian populasi penelitian dari beberapa. Yang pertama, menurut Diwarnto tahun 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, sedangkan di mana benda-benda tersebut. Yang kedua, menurut Handayani dan Ririn tahun 2020, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau suatu yang akan diteliti. Yang ketiga, menurut Isyanto tahun 2003, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data penelitian. Yang keempat, menurut Sugiono, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang keenam, menurut Nazir tahun 2005, populasi adalah sekumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang sudah ditetap oleh peneliti. Populasi yang diteliti berikut didefinisikan pengertian sampel penelitian dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Dijawarnto tahun 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang kedua, menurut Suharismi tahun 2013, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. B. Alasan pengambilan sampel. Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. Sebuah penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. Dengan pertimbangan akademik dan non-akademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Meskipun demikian, hasil penelitian tidak akan berkurang bobot atau akurasinya karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasinya, sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku pada populasi. C. Teknik sampel. Menurut Sugiono tahun 2021, teknik pengambilan sampel terbagi atas dua, yaitu semua dalam keadaan setara yang bisa menjadi sampel atau probability, dan tidak semua dalam keadaan yang setara dapat menjadi sampel non-probability. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara non-probabilitas dan sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, sampling sistematis. Yang kedua, sampling kuota. Yang ketiga, sampling aksidental. Yang keempat, progressive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Yang keenam, sampling snowball. D. Rumus dan jumlah pengambilan sampling. Yang pertama, heterogenitas dari populasi. Semakin heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar, sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakilkan. Yang kedua, jumlah variabel yang digunakan. Yang ketiga, teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika
kita menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana. Nah, seperti gambar yang saya tunjukin di depan kalian, itu ada N sama dengan N garis bawah 1 tambah NE pangkat 2. Keterangan N jumlah sampel, N yang di atas atau N besar jumlah populasi, E nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan, atau persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel.